Tiga masalah penting. 1. Kewafatan Nabi Isa alaihissalam. 2. Pintu kenabian tetap terbuka. 3. Kebenaran Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Oleh Haji Mahmud Ahmad Cima, HA. Jemaat Ahmadiyah Indonesia 2007. Narasi Wirazudi. Bismillahirrahmanirrahim. 1. Kewafatan Nabi Isa alaihissalam. Kepercayaan tentang masih hidupnya Nabi Isa alaihissalam di langit merupakan salah satu bahaya besar bagi agama Islam dan kaum muslimin. Kaum muslimin yang percaya bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup di langit dengan jasad kasarnya, secara tidak sadar telah mendukung dan membantu kelangsungan hidupnya agama Kristen, serta cenderung memuliakan Nabi Isa alaihissalam daripada Nabi besar Muhammad SAW sendiri. Berhubung dengan itu, saya harap agar semua anggota Jemaat Ahmadiyah mempelajari dan menghafalkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW tentang kewafatan Nabi Isa alaihissalam, agar dapat memberi keterangan dan penjelasan baik kepada kaum muslimin sendiri maupun kepada golongan Kristen bahwa Nabi Isa alaihissalam itu telah wafat lebih kurang 2000 tahun yang lalu. Kaum muslimin yang beranggapan bahwa Nabi Isa alaihissalam masih hidup di langit dengan tubuh kasarnya telah masuk ke dalam golongan orang-orang yang syirik. Sedangkan tentang syirik, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna syirka la zulmun adzim." Sesungguhnya syirik itu suatu keaniayaan yang besar. Sehubungan dengan masalah kewafatan Nabi Isa alaihissalam ini, Hadrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, Imam Mahdi dan Masih Maud, bersabda bahwa maju dan hidupnya agama Islam banyak bergantung pada kewafatan Nabi Isa alaihissalam. Dalil pertama, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa kuntu 'alaihim syahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaitani kunta antar raqiba 'alaihim wa anta 'ala kulli syai'in syahid." Artinya, dan aku sementara menjadi penjaga atas mereka selama aku berada di antara mereka. Akan tetapi, setelah engkau mewafatkan aku, maka engkaulah yang menjadi pengawas mereka dan engkaulah saksi atas segala sesuatu. Al-Maidah ayat 118. Dalam ayat ini Nabi Isa alaihissalam menjawab kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa beliau selalu berusaha agar para pengikutnya tidak sampai menyembah Tuhan lain kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya dengan jelas beliau bersabda, "Tetapi setelah engkau mewafatkan aku tidak tahu tentang apa-apa yang mereka kerjakan." Kata tawaffa dalam ayat ini artinya mati, sebagaimana kita baca dalam Al-Quran, wa tawaffana ma'al abror. Artinya, dan wafatkanlah kami dalam golongan orang-orang soleh. Surah Al-Imran ayat 194. Hadrat Masih Maud alaihissalam bersabda, apabila kata tawaffa itu fa'il atau subjeknya Allah dan maf'ul atau objeknya adalah makhluk yang bernyawa, maka artinya selalu mati, kematian. Dalil kedua, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, "Idz qala Allah ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya wa mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabauka fawqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah." Artinya, ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan mematikan engkau secara biasa dan akan meninggikan derajat engkau di sisiku dan akan membersihkan engkau dari tuduhan orang-orang yang ingkar dan akan menjadikan orang-orang yang mengikut engkau di atas orang-orang yang ingkar hingga hari kiamat." Mengenai ayat ini terdapat sebuah riwayat yang berasal dari Ibnu Abbas radhiyallahu an, dikatakan, "Fi qaulihi inni mutawaffika yaqulu inni mumituka." Artinya, tentang firman Allah, "Inni mutawaffika," berkata Ibnu Abbas radhiyallahu an, "Inni mumituka," sungguh aku akan mematikan engkau. Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Ma'sur Jalaluddin As-Suyuti, Darul Fikr 1983 jilid 2 halaman 224. Di sini jelas bahwa Ibnu Abbas radhiyallahu an mengartikan bahwa mutawaffika sebagai mumituka, aku akan mematikan engkau. Kemudian tentang kata rafi'uka, aku mengangkat engkau, terdapat keterangan sebagai berikut. Idza tawaddu'al abdu
rafa'ahullahu ilas sama'is sabi'ah. Artinya, apabila seorang abdi merendahkan hatinya, Allah meninggikan derajatnya sampai langit ketujuh. Kanzul Umal Alauddin Al-Hindi, Mu'assatur Risalah, Beirut 1989, Jilid 3, halaman 110. Hadis no 5820. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Qaraiti dalam Makarimul Akhlaknya. Kemudian dalil ketiga, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Mal Masih ibnu Maryam illa rasul, qad khalat min qablihi rasul, wa ummuhu siddiqah, kana yakulani ta'am. Artinya, Al-Masih ibnu Maryam tidak lain melainkan seorang rasul. Sesungguhnya telah berlalu rasul-rasul sebelumnya, dan ibunya adalah seorang yang amat benar. Mereka kedua-duanya biasa makan makanan. Al-Maidah ayat 76. Selanjutnya Allah Ta'ala berfirman, وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لَا يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالِدِينَ. Artinya, dan tidaklah kami jadikan mereka tubuh-tubuh yang tiada memakan makanan, dan tidak pula mereka itu orang-orang yang kekal. Al-Anbiya ayat 9. Nabi Isa alaihissalam pun tidak terkecuali dari ketentuan-ketentuan yang tercakup di dalam ayat-ayat tersebut di atas, yakni ketika beliau hidup di dunia ini, beliau harus makan, dan sekarang terbukti bahwa sudah tidak makan-makan lagi. Dengan demikian artinya beliau sudah wafat. Dalil keempat, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ. Artinya, dan Muhammad tiada lain seorang rasul, sesungguhnya telah berlalu rasul-rasul sebelumnya. Surah Al-Imran ayat 145. Di tempat lain Allah Ta'ala berfirman, Tilka ummatun qad khalat. Artinya, itulah suatu umat yang telah berlalu. Surah Al-Baqarah ayat 142. Di dalam kamus bahasa Arab, Lisanul Arab, terdapat keterangan tentang kata berlalu. Khala fulanun idza mata. Artinya, si anu telah berlalu apabila sudah mati. Lisanul Arab, Ibnu Mansur Dalu Fikr 1990, jilid 14 halaman 242. Maksud ayat-ayat tersebut jelas sekali bahwa semua rasul yang datang sebelum Nabi Muhammad SAW telah wafat, sebagaimana telah wafatnya beliau. Dalil kelima, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Qala fiha tahyauna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. Artinya, di dalamnya bumilah kamu akan hidup, dan di dalamnya pula kamu akan mati, dan daripadanya lah kamu dikeluarkan. Al-A'raf ayat 26. Menurut sunnah Allah Ta'ala, yang tertera di dalam ayat ini, manusia hidup dan mati di dunia ini juga. Manusia tidak dapat hidup di luar bumi ini tanpa udara dari bumi. Dengan demikian terbukti bahwa Nabi Isa alaihissalam telah wafat. Dalil keenam, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا. Artinya, dan dia menjadikan aku, Isa alaihissalam, sebagai orang yang diberkati di mana saja aku berada, dan dia memerintahkan kepadaku sholat dan zakat selama aku hidup. Maryam ayat 32. Allah Ta'ala telah memerintahkan kepada Nabi Isa alaihissalam agar selama beliau hidup harus mendirikan sholat dan membayar zakat. Sedangkan sekarang beliau tidak lagi membayar zakat. Dengan demikian terbukti bahwa beliau sudah wafat. Dalil ketujuh, Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ أَفَإِن مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ. Artinya, kami tidak memperkenankan seorang manusia pun sebelum engkau Muhammad untuk hidup kekal. Maka jika engkau mati, lalu apakah mereka akan hidup untuk selama-lamanya? Al-Anbiya ayat 35. Nabi Muhammad SAW telah wafat. Berdasarkan ayat ini, tidak mungkin bagi orang atau nabi lain untuk dapat hidup kekal, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Dalil ke-8, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, Fatimah radhiyallahu anha menerangkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Anna Isa bin Maryam asya isrina wa mi'ata sanah. Artinya, sesungguhnya Isa ibnu Maryam usianya 120 tahun. Dalil ke-9, Rasulullah SAW bersabda, Laukana Musa wa Isa hayyaini lamma sami'uha
lamma wasi'ahuma illa tiba'i. Artinya, jika Musa alaihissalam dan Isa alaihissalam hidup, mereka harus mengikuti aku. Permasalahan. Banyak orang salah menafsirkan surah An-Nisa ayat 158 sampai 159. Menurut mereka, Nabi Isa alaihissalam tidak disalib, tetapi diangkat oleh Allah Ta'ala ke langit. Yang disalib adalah orang lain, yakni Allah Ta'ala menggantikan Nabi Isa dengan orang lain yang diserupakan dengan beliau. Bunyi ayat tersebut adalah sebagai berikut. وَمَا قَتَالُهُ وَمَا صَلَابُهُ وَلَكِنْ سُبِّهَ لَهُمْ فَرَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Artinya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula mereka menyalibnya, mematikannya di atas salib. Akan tetapi ia disamarkan bagi mereka seperti yang mati di atas salib. Akan tetapi Allah Ta'ala telah mengangkat, memuliakan derajatnya kepadanya. An-Nisa ayat 158-159. Jawaban, perkataan wama sholabuhu dalam ayat tersebut bukan berarti bahwa orang-orang Yahudi tidak menaruh Nabi Isa alaihissalam di atas salib, tetapi yang sebenarnya mereka tidak menyalibnya sampai mati. Di dalam kamus Al-Munjid kita membaca sholabal aidoma istakhraja wadakaha, artinya ia menyalib tulang-tulang, artinya mengeluarkan sum-sumnya. Sedangkan Nabi Isa alaihissalam tidak dipatahkan tulang-tulangnya dalam peristiwa penyaliban tersebut. Adapun maksud perkataan syubbihalahum, disamarkan atas mereka, bukan berarti Nabi Isa alaihissalam itu disamarkan atau diganti dengan orang lain, melainkan disamarkan seolah-olah beliau telah mati di atas kayu salib. Tentang perkataan rafa'ah telah dijelaskan dalam dalil kedua. Permasalahan, banyak orang mengatakan menurut hadis Bukhari berikut ini, Nabi Isa alaihissalam akan turun dari langit di akhir zaman. Kaifa antum idza nazala ibnu Maryam fikum wa imamukum minkum? Artinya, bagaimana sikap kalian apabila telah turun ibnu Maryam pada kalangan kalian, sedangkan dia menjadi imam dari antara kalian? Jawaban, pertama-tama di dalam hadis tersebut tidak terdapat kata langit, dan arti kata nazala bukanlah turun dari langit. Contoh lain yang jelas kita dapatkan dalam Al-Quran adalah wa anzalnal hadida, artinya dan kami turunkan besi. Al-Hadid ayat 26. Semua orang tahu bahwa besi tidak diturunkan dari langit. Jadi kata nazala tidaklah berarti turun dari langit. Selanjutnya dalam hadis tersebut yang dimaksud dengan kata ibnu Maryam bukanlah Nabi Isa alaihissalam ibnu Maryam yang dulu pernah diutus kepada Bani Israel. Sebab Nabi Isa alaihissalam ibnu Maryam itu telah wafat. Justru yang akan datang adalah orang lain yang sifat-sifatnya menyerupai Nabi Isa alaihissalam ibnu Maryam. Sama halnya seperti Nabi Yahya alaihissalam yang datang menyandang sifat-sifat Nabi Ilyas alaihissalam. Semoga Allah Ta'ala memberi taufik dan hidayah kepada semua kaum muslim agar mereka mengerti dan meyakini tentang kewafatan Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana dijelaskan dalam dalil-dalil tersebut di atas, sebab keyakinan atau kepercayaan tentang kewafatan Nabi Isa alaihissalam itu mengandung arti sukses dan kehormatan serta kehidupan bagi agama Islam dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.